suara orang aja lewat ya. Tapi nggak ada orangnya gitu. Beragam cerita mistis kerap dirasakan oleh penjaga bangunan hingga masyarakat sekitar. Mulai dari seringnya beberapa patung dengan rupa manusia yang bergerak sendiri saat malam, hingga kerap terdengar suara gaduh layaknya ada aktivitas di salah satu bangunan tersebut, meski disinyalir sudah tak berpenghuni sejak tahun 70-an silam. Paling kalau ada orang mungkin ya, kalau yang patung yang ini nih yang sana tuh, yang panah itu kadang-kadang ya patungnya itu bisa bergerak gitu. Saya liatin demi Allah, jalan. Sampai pun pisang paling pojok sana keluar pun pisang. Hilang itu. Sebuah peristiwa penemuan mayat perempuan tanpa identitas pernah ditemukan di salah satu kolam yang ada di area tersebut. Yang kini masyarakat sekitar menyebut sosok perempuan tersebut dengan sebutan si kuncir. Yang bikin takut itu yang perempuan itu yang meninggal itu. Ya orang-orang nyebutnya si kuncir. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menjawab ribuan tanya akan keberadaan bangunan yang diselimuti berbagai ornamen patung yang ada, serta sisi lain dari peristiwa terbengkalainya tempat ini? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Tak memerlukan waktu yang lama. Setelah memasuki area villa, penelusuran kami pun dimulai dengan melihat ke sebuah patung yang cukup aneh. Ini tuh kayak putri duyung ya, kayak mermaid ya. Kenapa? Kamu rasain apa di patung ini, Ruth? Rasa-rasanya ada ilmu dari selatan di sini. Maksudnya pantai selatan? Kenapa? Ayo, saya tahu kamu di dalam sini kan. Boleh ngomong sebentar? Ada sesuatu bersemayam di lehernya. Boleh keluar sebentar? Kita hanya ingin berbicara. Ada sosok perempuan, rambutnya panjang segini. Dia pakai baju, terkadang warnanya putih, terkadang warnanya kuning, terkadang warnanya hijau. Dia bajunya itu baju kayak, bisa dibilang baju dress modern gitu. Tapi punggungnya ini berlubang. Dia ada di dalam lehernya. Dia ini lumayan jahil loh. Apa yang pernah dia perbuat, Ruth? Kamu suka nakut-nakutin orang ya? Iya, dia suka banget daging sapi. Kayaknya aku pernah dengar ada cerita dari penjaga deh. Jadi ada pedagang bakso keliling, dia dipanggil buat masuk ke sini. Kan itu kan jalan raya, dagang katanya. Ada yang manggil, "Bang sini." Biasalah cara pesta kayak makan gitu. Ya namanya biasa banyak kebeli gitu kan. Tapi ya terakhir terbeli dia belok gitu kan. Itu bahasanya keluar dari sini. Penuturan Rudi seolah membenarkan peristiwa kelam yang pernah terjadi kepada pedagang bakso yang secara tidak sengaja berjualan di area villa, yang mana harus berurusan dengan hal gaib yang pastinya menjadi pengalaman mistis yang tak akan terlupakan. Tapi mereka memang suka makannya itu kan uap-uapnya, rasa-rasanya. Jadi ya mungkin dikeluarin dari belakang itu karena dia kan nggak bisa makan baksonya. Nggak punya apa ya, sistem pencernaan. pencernaan. Jadi benda padat itu ya buat apa di dalam badan dia gitu. Iya. Coba tanya ke dia, mungkin dia tahu tentang tempat ini. Dengar-dengar katanya ini tempat penginapan dulunya. Apa benar di sini ada tempat penginapan?
Dia bilang dia nggak terlalu tahu karena dia baru di sini. Jadi kita disuruh ke bawah. Mungkin nanti di bawah ada yang lebih tahu daripada dia. Yaudah kalau gitu kita masuk mobil lagi ya. Kayaknya masih agak jauh tuh masuk ke dalamnya. Oke. Kami pun melanjutkan penelusuran ke bagian bangunan villa yang jaraknya cukup lumayan jauh dari pintu masuk. Suasana lembab sehabis hujan menambah aura mistis dan mencekam saat kami tiba di sebuah bangunan yang cukup lumayan megah. Wow. Lihat tempat ini. Wow. Kita udah sampai. Banyak banget ornamen-ornamen ini. Rudi, ada yang aku mau nanya. Ini dari tadi kita lihat banyak ornamen kayak semacam yang di depan kayak ular-ular naga gitu. Itu pojok situ yang perempuan tuh juga kayak gitu. Ada rasa-rasa ilmu dari selatan di sini. Pantai Selatan. Ya, pokoknya dari arah selatan ada sekelompok orang, mereka memuja sesuatu. Kadang-kadang suka ngadain acara yang punya itu di sini gitu kan. Ya alam dah itu acaranya apa saya tidak bisa menceritakan gitu ya acara di sini kan gitu kan. Ada banyak Rut. Makhluk itu cuma satu, Mes. Terus? Dia bentuknya ular naga. Ukurannya raksasa. Iya. Itulah kenapa dari tadi ornamen-ornamen yang kita temuin juga ya Bentuknya kayak bentuknya rada-rada ular-ular semua. ular naga gitu ya. Kamu tadi bilang katanya kayak kamu ngerasain banyak juga di dalam sini, nggak cuma satu. Iya, banyak sekali. Tapi ngomong-ngomong, saya ngerasain seperti ada hawa kesakitan, terus ada seperti jeritan dari atas sana. Maksud kamu pernah terjadi tragedi yang tragis di sini, Ruth?